Pada suatu hari di masa depan yang tidak jauh dari masa sekarang, sebuah virus menyebabkan manusia berada di ambang kepunahan. Mereka yang masih bertahan mencoba menyelamatkan diri berlindung di zona karantina, dan dalam perjalanan menuju ke sana ada para tentara yang selalu mengawal. Tiga sahabat, Jack, Patrick, dan Emma yang membawa bayinya berada di salah satu bus menuju ke Harmony, salah satu zona karantina. Sesampainya di pintu gerbang, tiba-tiba saja perjalanan mereka terhenti tanpa alasan yang pasti. Beberapa prajurit yang mencoba memeriksa tak kunjung kembali sampai akhirnya serangan datang dari tentara itu sendiri dan salah satunya mencoba menerobos masuk ke dalam bus. Okay, close the door behind you. Beruntung Jack dan Patrick segera menggagalkannya. Jack memutuskan untuk mengambil senjata, namun tiba-tiba saja si tentara hidup kembali dan mencoba menyerangnya. Lalu, tak lama berselang, serangan yang lebih besar datang, sehingga terjadilah pembantaian yang nyaris membuat Emma dan putrinya kehilangan nyawa. Apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa di channel Teguh Gusto yang akan menemani kalian semua. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, tentunya saya selalu mendoakan semoga semuanya baik-baik saja. Seperti biasa, saya akan bercerita yang mana kali ini tentang sebuah film berjudul Extinction, rilis di tahun 2015 serta disutradarai oleh Miguel Angel Vivas. Tidak perlu berlama-lama lagi, siapkan diri, siapkan kopi, karena cerita akan kita lanjutkan. Mari. 9 tahun kemudian, ditampilkan seluruh dunia diselimuti salju, yang mana diyakini telah melenyapkan para monster. Patrick yang masih bertahan, tinggal di Harmony bersama seekor anjing, berburu hewan apapun yang bisa dimakan, termasuk kuda. Dia juga memiliki radio yang selalu digunakan untuk mengudara demi menemukan para penyintas lainnya. Namun sejauh ini, semuanya terlihat sia-sia dan Patrick seperti orang gila yang berbicara dengan dirinya sendiri. Di sebelah rumahnya hiduplah Jack bersama dengan Lou, bayi Emma yang kini telah tumbuh menjadi seorang gadis kecil dan memanggil Jack dengan sebutan ayah. Mereka memiliki banyak peraturan yang harus dipatuhi, walaupun beberapa di antaranya mulai memudar karena semakin Lou tumbuh dewasa, maka semakin banyak hal yang diinginkan, seperti mainan dan juga teman yang bisa diajak bermain bersama. Jack merawat dan juga mengajari Lou banyak hal, mulai dari sesuatu yang mendasar seperti matematika sampai dengan geografi. Terkadang, Patrick suka mengintip menggunakan teropong berharap bisa bersama mereka daripada hidup dalam sepi dan kemarahan. Secara diam-diam, Lou menjalin pertemanan dengan anjing Patrick dan terkadang gadis itu membawakannya kue atau makanan lain yang diberikan melalui lubang di bawah pagar yang mana hanya dirinya yang tahu. Pada suatu pagi, Lou menemukan bahwa anjing telah menggali lubang cukup dalam agar bisa dilewati jika mereka ingin bertemu. Selain menjadi guru, Jack juga menjadi teman bermain bagi Lou. Terkadang mereka membicarakan tentang kehidupan indah di dunia lama, tapi juga tidak melupakan betapa berharganya kehidupan yang mereka jalani saat ini. Pada suatu sore, mereka tidak sengaja berpas-pasan dengan Patrick yang baru kembali dari berburu. Tak ada sepatah kata pun yang terucap, mereka hanya mengabaikan satu sama lain, dan ini terjadi setiap kali mereka bertemu. Tidak dijelaskan apa alasannya, tapi yang pasti, Lou dilarang berbicara, apalagi berhubungan dengan Patrick, termasuk dengan anjingnya. Tidak hanya tentang Patrick, Jack juga bahkan tidak terlalu banyak menceritakan tentang Emma. Malam itu dia memberikan barang-barang peninggalan Emma sebagai hadiah ulang tahun Lou. Patrick juga tidak mau ketinggalan. Karena tidak diizinkan untuk bertemu, maka pria itu memainkan lagu ulang tahun dan mengencangkan volumenya agar terdengar oleh Lou. Patrick juga sebenarnya sudah membuatkan kue ulang tahun, namun sangat disayangkan kue itu hanya akan menjadi santapan anjing peliharaan. Itu membuat Patrick marah dan sedih. Somebody
fucking answer me! Pada saat tengah malam, Lu terbangun akibat mimpi buruk. Alangkah terkejutnya gadis itu ketika melihat monster yang menakutkan di luar pagar. Lalu pada pagi hari, Jack menemukan Lu bersembunyi di bawah tempat tidur. Tentu saja Jack hanya menganggap cerita Lu sebagai mimpi buruk sebab yang dia yakini semua monster telah lenyap. Kemudian karena penjelasan itu tak cukup membantu, akhirnya Lu meletakkan boneka kelincinya di lubang pagar untuk menjaga rumah dari monster-monster menyeramkan. Kebetulan saat itu Patrick baru saja hendak pergi berburu. Dia melihat Lu dan mencoba menyapa sambil membicarakan tentang anjing yang sering diberi makan oleh gadis itu. Jack yang mengetahuinya segera melompat keluar. Dengan tegas dia memperingatkan agar tidak mengajak Lu bicara, sekaligus menyarankan untuk segera pergi atau Jack akan menembak anjingnya. Beberapa waktu kemudian, Patrick tiba di gudang sebuah supermarket untuk mengumpulkan persediaan dan juga sebuah boneka yang sangat Lu inginkan. Terlihat makam Emma juga berada di wilayah itu, membuat Patrick terkenang akan sebuah pertengkaran, di mana kala itu dia menuduh Emma telah berselingkuh dengan Jack. Tiba-tiba saja lamunan Patrick terganggu dengan suara berisik, sehingga membuatnya bersiaga. Sangat mengejutkan, ternyata suara itu berasal dari monster yang melahap bangkai seekor hewan. Patrick pun segera melarikan diri bersama anjingnya menutup pintu belakang sebelum melesat dengan kendaraan salju. Patrick seperti kesetanan, melaju dengan kecepatan tinggi sampai-sampai tidak menyadari pohon di hadapannya. Monster yang sebelumnya terkurung berhasil mendobrak pintu gudang dan segera mendatangi Patrick. Untungnya, monster itu buta, dia tidak bisa melihat Patrick yang berada tepat di hadapannya. Di rumah, Jack mengajarkan Lu cara menembak tanpa menyadari suara tembakan tersebut memancing monster untuk datang. Segera Patrick mempersiapkan kendaraannya untuk pulang dan memperingatkan Jack. Sangat disayangkan, dia tidak sengaja menabrak monster dan kemudian monster itu pun bangkit untuk menyerang Patrick. Sebenarnya Jack telah bersiap ingin menembak monster itu, namun dia merasa ragu karena tidak bisa membidik dengan benar. Sampai akhirnya anjing datang menolong. Kesempatan tersebut segera dimanfaatkan Patrick untuk menembak dan membuat monster itu melarikan diri. Sangat disayangkan, anjing mengalami luka fatal sehingga tak mampu bertahan. Hal itu membuat Lu sangat marah karena Jack sama sekali tidak bertindak. Sementara itu, setelah mengucapkan selamat jalan kepada anjingnya, Patrick membersihkan luka dan berpikir untuk menggunakan pistol demi mengakhiri segalanya. Namun pada akhirnya, dia tidak berani melakukan hal itu karena tiba-tiba saja kenangan akan Emma kembali terlintas. Kala itu, Emma terinfeksi akibat gigitan monster dan ketiganya sepakat menyingkirkan tangan Emma demi menghentikan infeksi. Memori tersebut membuat Patrick tak sadarkan diri hingga malam hari di mana dia mendengar suara-suara yang berasal dari radio. Patrick pun membalas pesan tersebut dan menginformasikan tentang kembalinya monster serta gigitannya. Tiba-tiba saja suara itu menjelaskan bahwa waktu telah berlalu dan seharusnya Patrick telah menjadi salah satu dari monster. Ini mengisyaratkan bahwa makhluk ganas itu telah berevolusi dan mungkin saja gigitannya tidak lagi menyebabkan infeksi. Kemudian, saat Patrick berpikir untuk memburu monster, suara lain menyela dan menyebutkan bahwa semua ini bukan kesalahan monster, melainkan Jack. Dan akhirnya, Patrick menyadari bahwa suara itu bukanlah berasal dari radio, tapi dari dalam pikiran Patrick. Di pagi hari, Jack telah memasang pelindung di setiap pintu dan jendela, bersiap-siap jika Patrick berubah menjadi monster. Ternyata perkiraan tersebut salah. Patrick terlihat sehat walafiat, namun dia saat ini sedang dalam keadaan sangat berduka karena kematian anjingnya. Lu sendiri masih marah, walaupun Jack berusaha untuk menenangkan dan berbaikan. Setelah pertengkaran, akhirnya Jack memutuskan pergi mengambil beberapa bunga untuk diletakkan di foto Emma
karena Lou tidak akan diizinkan keluar setelah peristiwa penyerangan kemarin. Sementara Patrick sendiri masih mabuk-mabukan sembari mendengar suara yang tak henti-hentinya menyuruh Patrick untuk membunuh Jack tanpa perlu merasa berdosa, karena sebelumnya Patrick juga telah membuat Emma kehilangan nyawa. Shut up! No, you shut up! Kembali ke Jack, dia akhirnya menemukan bunga di sebuah rumah milik pasangan suami istri yang kini dalam kondisi tak bernyawa. Lou sangat senang menerima bunga-bunga itu karena setidaknya bisa mencairkan suasana. Lou meletakkan setengah dari bunga-bunganya di dekat foto sang ibu. Lalu dengan mengantongi revolver, gadis itu menyelinap keluar dan meletakkan bunga-bunga yang tersisa di makam anjing tanpa menyadari bahwa sejak tadi monster telah mengintai. Tak lama kemudian, Jack terbangun dan menyadari bahwa Lou tidak berada di sisinya. Ketika keluar, pria itu terkejut melihat monster tanpa lengan dengan leher yang dirantai. Lalu Patrick datang dan menjelaskan bahwa makhluk itulah yang sebelumnya dihajar oleh Jack, dan sepertinya mereka telah berevolusi sehingga dapat menyembuhkan diri. Tapi kelemahannya adalah, selain buta, mereka juga tidak dapat menginfeksi manusia lagi, dan Patrick menganggap hal itu sebagai peluang bagi manusia untuk melakukan perlawanan. Tiba-tiba saja Lou keluar dari rumah Patrick dan sebelum terjadi keributan yang tidak menguntungkan, Patrick segera menjelaskan bahwa dia telah merawat luka di wajah Lou. Jack langsung mengajak Lou pulang tanpa berkata apapun, tapi sesaat kemudian Patrick menemukan kertas yang digambar Lou dan sebuah panggilan masuk lewat walkie-talkie. Si gadis kecil dengan ramah mengundang Patrick untuk makan malam bersama sebagai ucapan terima kasih. Tentu saja hal tersebut membuat Patrick sangat senang. Keesokan paginya, dia segera mencukur janggut serta memotong rambut karena ingin terlihat ramah dan bersahabat. Lalu, ketika waktunya tiba, Patrick disambut oleh Jack yang kini sedikit lebih ramah. Dia memberikan boneka yang tercecer kepada Patrick karena mengetahui bahwa boneka itu adalah hadiah dari Patrick untuk Lou, dan sudah seharusnya Patrick sendiri yang menyerahkan. Tentu saja si gadis kecil sangat senang menerima hadiah boneka tersebut karena mirip dengan karakter kartun favoritnya. Makan malam berlangsung dengan hangat dan semuanya tertawa dengan kepolosan Lou saat mengajukan pertanyaan dan berpura-pura menjadi guru. What is it? What's so funny? It's pretty important what people think about us right now. Yeah, no, especially. Setelah Lou tertidur, Patrick menjelaskan bahwa dia akan memperbaiki truk agar mereka bisa pindah ke tempat yang lebih aman, atau minimal bisa bertemu dengan para penyintas lain. Jack dengan tegas menolak karena menurutnya Harmony adalah tempat yang paling aman, dan yang perlu dipikirkan hanyalah bagaimana cara bertahan hidup. Lagi pula, jika memang Patrick begitu yakin dengan pernyataannya, mengapa tidak pergi sendiri? Pertanyaan itu membuat Patrick terdiam sambil menatap Lou. Patrick sangat berterima kasih atas apa yang Jack lakukan untuk membesarkan Lou dan merasa yakin Emma akan bangga. Namun ucapan Patrick malah membuat Jack semakin kesal sehingga Patrick pun diminta untuk pergi. Perbincangan tersebut membuat Jack kembali mengingat momen setelah kepergian Emma, di mana kala itu setiap harinya Patrick hanya mabuk-mabukan dan mengaku telah membunuh Emma sampai-sampai menelantarkan Lou yang masih bayi. Dan akhirnya sejak saat itu Jack membawa dan merawat Lou hingga tumbuh menjadi seperti sekarang. Beberapa waktu kemudian, mimpi buruk membuat Lou terbangun. Gadis itu terlihat sangat ketakutan dan segera memohon kepada Jack untuk tidak pernah meninggalkannya apapun yang terjadi. Permohonan tersebut membuat Jack sadar dan akhirnya saat pagi dia memutuskan untuk bergabung dengan Patrick meninggalkan Harmony. Tujuan pertama mereka adalah gudang untuk mengumpulkan persediaan. Di sini Patrick terkenang kembali saat-saat terakhirnya bersama Emma. Kala itu terjadi pertengkaran, Patrick mengira bahwa Emma berselingkuh dengan Jack sehingga Emma ditinggal sendirian sampai akhirnya diserang oleh monster. Ya, sebenarnya Patrick tidak membunuh Emma, hanya saja dia merasa bertanggung jawab dan terus dihantui rasa bersalah.
Setelah seluruh persediaan terkumpul, kelompok itu bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba saja, Lou melihat seorang wanita yang berdiri di tengah salju. Lalu saat Patrick mencoba memeriksa, wanita itu pun seketika panik sampai akhirnya tak sadarkan diri. Perjalanan pun terpaksa ditunda karena wanita itu harus mendapatkan perawatan. Beberapa waktu kemudian, mereka kembali ke rumah dan setelah diperiksa, diketahuilah bahwa wanita itu sedang mengandung. Namanya adalah Anne. Ketika merasa lebih baik, dia menceritakan tentang apa yang dia alami. Di mana kala itu, saat wabah terjadi, Anne dan keluarganya mengurung diri di rumah. Tapi setelah beberapa tahun, mereka merasa tidak mungkin bertahan dan memutuskan pergi mencari penyintas lain. Pada akhirnya, mereka berhasil menemukan sekelompok penyintas yang mana salah satunya membuat Anne jatuh cinta. Namun sangat disayangkan, dalam perjalanan mereka diserang oleh monster dan hanya Anne satu-satunya yang selamat. Pembicaraan tiba-tiba terputus karena raungan monster yang dirantai di halaman. Anne langsung menghabisi monster itu dengan pistol dan menjelaskan bahwa raungan itu adalah cara mereka untuk memanggil kelompoknya. Dan terbukti setelah penembakan terdengar raungan monster dari kejauhan. Hey! Semuanya pun berkumpul di dalam rumah untuk menyiapkan senjata sekaligus menutup semua pintu dan jendela dengan kayu. Tak lama kemudian, para monster datang menyerbu. Demi keselamatan, Lou diminta berlindung di gudang bawah tanah. Namun sangat mengejutkan, ternyata di bawah sana ada monster yang berhasil menyusup. Untungnya, gadis kecil itu mengingat pesan Jack untuk tidak bersuara dan akhirnya dengan cerdik dia menjebak monster di dalam peti. Kembali ke lantai atas, di mana semuanya terlihat kewalahan. Anne dan Patrick harus mendorong lemari untuk menutup pintu yang nyaris jebol, sedangkan Jack harus menahan dua monster yang hendak menerobos masuk. Pria itu berhasil melepaskan tembakan tanpa menyadari bahwa itu adalah peluru terakhir yang dia miliki. Kondisi pun menjadi semakin kacau ketika Patrick membuka pintu gudang bawah tanah untuk mengeluarkan Lou, dan ternyata yang muncul adalah monster. Di saat terakhir, Anne mendapat ide untuk mengganggu pendengaran para monster. Wanita itu segera menyalakan pemutar musik milik Patrick dan ternyata itu benar-benar berhasil. Sementara orang-orang dewasa melakukan perlawanan menghabisi monster dengan peluru-peluru yang tersisa. Lou yang kini berada di ruang radio menerima komunikasi dari seorang penyintas. Penyintas itu menjelaskan tentang tempat pengungsian yang berada di Spring Falls. Sayangnya, tiba-tiba saja komunikasi terputus diikuti dengan pemutar musik yang mati karena generator telah kehabisan bahan bakar. Mereka tidak mungkin mengisi ulang sementara monster di luar sana semakin mengganas. Saat semuanya merasa putus asa, Lou menjelaskan tentang penampungan di Spring Falls yang mana menurut Patrick berjarak 80 km dari rumah mereka. Selain itu, Patrick juga memutuskan untuk berkorban demi Lou dan yang lainnya agar bisa melarikan diri. Setelah mencium Lou sebagai salam perpisahan, Patrick bergegas keluar bersama suar dan senapan, menembakkan beberapa peluru, serta berteriak untuk memancing para monster agar menyerang. Lalu, segera setelah melihat Jack, Lou dan Anne pergi dengan truk, Patrick pun melepaskan suar di atas bensin, dan terjadilah ledakan yang menghancurkan para monster. Akhirnya film pun ditutup dengan menampilkan Jack, Lou, dan Anne pergi dari Harmony tanpa ancaman dari monster. Lalu beberapa waktu kemudian, mereka berhasil mencapai tebing di luar hutan dan menyaksikan matahari terbit untuk pertama kalinya setelah hampir 1 dekade. Apakah ini sebuah pertanda baik ataukah akan menjadi ancaman baru bagi manusia? Dan tamat. Salah satu yang paling menyita perhatian saya adalah openingnya yang begitu mencekam. Kita tidak diberitahu apa yang terjadi, petunjuk yang diberikan hanya wajah tegang para karakter dan komunikasi radio yang menyinggung tentang karantina. Itulah yang menyebabkan serangan pertama menjadi begitu mengejutkan.
Untuk monsternya sendiri, saya pikir ini bukanlah hal yang baru, walaupun saya tidak menyebutnya sebagai zombie, karena saya pikir monster-monster ini sama sekali tidak mirip dengan yang ada di film World War Z atau Resident Evil, tapi lebih ke monster yang muncul dalam film I Am Legend. Dikatakan tidak bisa melihat, tapi sepertinya juga tidak bisa mencium, karena setelah 2 adegan yang menampilkan karakter berada sangat dekat, tapi si monster malah tidak bisa mendeteksi. Selain itu, pendengaran pun saya pikir tidak terlalu baik. Terkadang ditampilkan bahwa monster bisa mendengar detak jantung, tapi ketika berada sangat dekat, mendadak jadi meragukan. Ya, mungkin ini memang agak kurang jelas, tapi bagi saya justru ini yang lebih baik karena antagonis yang tidak bisa diprediksi malah menambah ketegangan. Satu lagi yang saya yakin membuat kalian bertanya-tanya, yaitu tentang musim dingin dalam waktu yang sepertinya cukup lama. Rasanya tidak mungkin mereka tinggal di kutub utara dengan kota-kota yang begitu megah, jadi saya berasumsi bahwa cuaca dingin adalah salah satu upaya pemerintah yang bekerja sama dengan ilmuwan untuk menghentikan penyebaran wabah serta melenyapkan seluruh monster. Mengenai caranya saya tidak begitu yakin, mungkin dengan suatu zat yang dilepaskan di udara sehingga menyebabkan awan tebal menutupi sinar matahari, atau mungkin dengan alat canggih lainnya. Tapi kemungkinan upaya tersebut dilakukan secara rahasia dan sangat disayangkan sudah terlambat, sehingga membuat sebagian besar umat manusia punah akibat wabah dan para monster. Jika kalian merasa tidak asing, saya tidak heran karena sebuah film berjudul Koloni rilis 2 tahun sebelumnya juga menampilkan hal yang serupa. Hanya saja film tersebut berfokus pada bencana cuaca, sedangkan monster atau kanibalnya hanya sebagai pelengkap penderita. Terakhir, mungkin ini penting gak penting, tapi buat kalian yang penasaran tentang siapa ayah lu, Patrick lah orangnya. Jadi setelah peristiwa serangan monster di awal film, Jack dan Patrick berhasil menghentikan infeksi Emma dengan menyingkirkan tangan yang tergigit oleh monster, dan kemudian mereka bertiga, ditambah bayi Emma, yaitu Lou, hidup bersama. Meski memiliki keluarga dan sahabat, tapi peristiwa kepunahan membuat Patrick sangat frustasi, sehingga sering mabuk-mabukan dan tak jarang dia bertengkar dengan Emma. Pada suatu hari, Patrick yang semakin terpuruk melihat kedekatan antara Emma dan Jack, sehingga menimbulkan prasangka dan menuduh Emma telah berselingkuh. Lalu terjadilah pertengkaran hebat yang membuat Patrick mengabaikan Emma, sampai akhirnya Emma diserang oleh monster. Sejak saat itu, Patrick merasa menyesal dan terus menyalahkan dirinya. Mabuk-mabukannya semakin parah sampai-sampai menelantarkan putrinya. Untungnya Jack datang menyelamatkan Lou yang kelaparan, dan sejak saat itu, Jack merawat dan membesarkan Lou sebagai anaknya. Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menyaksikan, dan pastinya kalian sangat dipersilahkan untuk bertanya jika memang masih ada yang belum jelas. Buat yang mau request juga silahkan, bisa langsung ketik di kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa DM ke Instagram saya di @tekugusto, insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!